Oke, kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan seperti yang saya bilang, kita akan membahas mengenai makanan-makanan menarik di Indonesia. Menarik gak menurut lo? Gue udah cocok belum? Jadi Penerjemah. apa namanya pantonim? Pantomim. Pantonim gitu. Oke. Bingung kan lo? Rambut ada pirang. Ternyata suaranya gua. aslinya botak. Suaranya gue. Oke. Oke, ini kita bakal ngebahas makanan Indonesia nggak lazim dari kacamata wisatawan luar negeri. Tapi kadang-kadang dari kacamata Nuka juga nggak lazim nih. Ini bagi nggak usah luar negeri gitu ya. Dalam negeri juga malas. aja bagi saya ini udah nggak lazim guys gitu. Iya, jadi kita kan Indonesia Ya terkenal bahwa kita beragam banget kan, budaya kita beragam, Iya sih. masyarakat kita beragam. Ya nggak gini. Ya Allah guys, daging rendang tuh masih lebih enak beneran deh. Daripada yang aneh-aneh ini ya. Ya, ikan kembung deh, ikan Stop, kembung. Tar dulu. Kita nggak bakal ngebahas daging rendang atau ikan kembung ya. Ini makanya itu maksudnya. Betul. Aku bilang nih kakak ya gitu. Oke lah, kita mendingan makan Pak Peda pakai kuah kuning aja. Lebih enak ya. Sudah lah, jangan macam-macam. Iya. Jadi yang bisa saya membayangkan saya makan yang tak lazim. Indonesia itu dikenal dengan beragam kulinernya. Kulinernya ada banyak banget guys gitu kan. Dan kakak-kakak tahu nggak, ini ada beberapa makanan Indonesia yang nggak biasa untuk sebagian masyarakat kita sendiri dan juga wisatawan asing. Ini bisa disebut sebagai extreme food atau makanan-makanan ekstrim, diambil dari idntimes.com ya. Yang pertama adalah belalang goreng. Jadi ini belalang goreng nih jadi cemilan atau kudapan khas dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Jawa Tengah ya. Ya Allah, Jogja Dan masih ada yang iya, kan kalau yang aneh-aneh biasanya Jawa Timur, nah ini geser nih Jawa Tengah. Manado biasanya tuh kan. Iya itu juga aneh tuh. Nah pasarnya aneh tuh Manado tuh. Bayangin tikus lu makan. Jadi Mbak. sebelum proses memasak, kaki dan sayap belalang ini harus dilepas terlebih dulu gitu kan. Oh, sana ada. Woi, kaget. Dan biasanya itu dikasih bumbu bawang putih, garam dan ketumbar, terus digoreng sampai kering. Karena belalang kan sebenarnya bukan hewan yang lazim diolah jadi makanan ya. Jadi banyak wisatawan asing dan domestik yang penasaran sama belalang goreng ini. Nah gini ya, kalau aku sih yang bener deh, gak ada rasa penasarannya gitu. Ngebayangin belalang hidupnya aja tuh kayak Udah nggak enak ya? ya Allah, gimana itu apa isi perutnya kita makan gitu kalau ces keluar. Oke, selanjutnya Ini makanan favorit saya. kalau ini sih aku masih bisa makan. Ini enak. Ceker ayam. Yes. Iya, ini memang lagi-lagi dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ya khasnya ini. Kalau ceker masih mending lah, aku masih mau gitu. Maksudnya dia bukan yang aneh-aneh gitu loh. Karena masih bagian dari ayam kan. Iya, tapi kalau buat orang bule gitu ya, itu aneh karena kaki kan kotor di Iya, tanah. food Jadi gitu. Kenapa dimakan? iya, kalau gitu. mereka kan mikirnya kalau makanannya tidak bersih higienis berarti ada kumannya. Mereka nggak tahu itu nikmat banget ya. Iya, apalagi kalau udah dibikin keripik ceker. Dikrotok-krotokin gitu. Itu keripik ceker. Itu juga enak. Dan mahal loh. Kering minyak gitu. Mahal loh, jangan Iya. salah loh. Padahal cuman dibilangnya kaki ya, tapi mahal loh guys gitu. Betul. Kalau ini sih aku masih bisa tolerir lah ya, aku masih bisa makan. Makan pakai mie ayam, atau enggak digoreng aja pakai kecap, Apalagi tadi yang aku bilang, cobain keripik ceker. Keripik ceker saya udah nyoba, Duh, itu enak banget, Bo. Enak Aduh, banget, langsung enak habis. banget, Biasanya Bo. kan disimpan 2 hari, enggak langsung habis. Enggak, bener. Gak bisa nahan deh kalau itu. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya jeroan. Ini juga enak banget guys. Enggak, mohon maaf kalau ini saya masih bisa terima. Iya, jadi Kayak babat, iso, Ya. aduh itu enak banget sih, hati, guys. ampla, iso, babat, paru, paru bos. Baru bos, kalau digoreng kering enak banget bos. Paru tuh jeroan ya. Iya, baru tahu. jeroan Iya dong. sih. Kan organ dalam. Yap, ini kalau bener digoreng kering enak banget bos, bener banget. Ini masuk dalam kategori jeroan dan buat kita mungkin udah terbiasa makan jeroan gitu kan. Jeroan digoreng, jeroan direbus, atau mungkin kan ada juga yang direbus terus digoreng gitu kan. Ya Atau Allah. terus dikasih bumbu segala macam. Cuman buat orang luar negeri, bagian dalam tubuh binatang yang bukan daging itu harusnya nggak dikonsumsi sama manusia. Buat orang luar negeri terutama bule-bule itu biasanya tuh dijadiin pakan buat anjing, buat babi, buat kucing dan juga hewan-hewan ternak lainnya. Kasian ya mereka tidak bisa menikmati. Tuh bule mainnya kurang jauh tuh beneran dah. Bulenya mainnya kurang jauh. Dia nggak tahu betapa enaknya guys, babat Jeroan tuh dibikin enak nasi goreng gongso. Betul. Waduh itu enak Ini banget. khusus untuk bule-bule aja ya, karena kalau wisatawan asing kayak wisatawan dari Cina, enggak, mereka makan juga. Asia tuh masih makan. Iya, ini bule yang benar-benar bule. Gitu. Afrika juga masih makan setahu saya. Afrika, Arab tuh masih makan juga. Ya kalau di Tan kan bule potan. Bule potan. Ya elah, ini yang selanjutnya gue paling anti nih ngebahas. Kamu kan udah pernah makan. Alah. Oke, saya yang bahas. Selanjutnya adalah ulat sagu.
Ini buat kakak-kakak pasti sering menikmati ya, karena ini emang snack atau kudapan khas dari warga Papua. Dan sesuai namanya, ulat sagu ini berasal dari, mukanya biasa aja dong Mbak. Ulat sagu ini berasal dari tanaman sagu yang sebenarnya merupakan larva kumbang merah yang bertelur dalam tanaman sagu yang membusuk. Tanamannya dibelah dulu kan? Iya. Dan mereka ada di dalamnya gitu kan. Biasanya warga Papua memakan ulat sagu mentah-mentah, tapi beberapa wisatawan yang nyoba ya, ini minta dimasak terlebih dahulu. Ini bisa dimasak dengan cara disate, digoreng, terus dikasih bumbu gitu. Dan boleh minta testimoninya kakak yang udah nyoba ulat sagu? Masih ingat memori? Masih mending dimasak. Gue ngambil dari pohon masih kudet-kudet, gede banget sejempol tapi panjangnya setelunjuk. Ini masih begini, makan. Kok mau? Siapa yang nyuruh? Ya itu demi konten. Oh demi konten. Susah ya. Susah nyari duit guys. Gue sampai nangis setelah itu gitu, nangisnya gini, ntar di perut gue gimana. Terus gue gimana, karena gue ngebayangin dia hidup sampai sekarang tuh kayak kebayang gitu loh Tan. Ya. Berasa ngelihat belatung versi gede. Udah kita skip. Oke. Lanjut lagi, nih ada sate susu. Ya. Kalau ini makanan khas Bali. Betul. Beli, makan sate susu beli. Nah ini sejenis sate yang terbuat dari kambing, sapi. Iya, ambing. Ah. Ambing tuh kayak ininya sapi. Itunya bagian Iya, payudaranya kan? Iya, bagian susunya memang. Ya. Dan umumnya dikonsumsi oleh Muslim Bali dan Jawa Timur selama bulan Ramadan. Dan bule ini menganggapnya sebagai makanan yang aneh karena bahan dasarnya tidak lazim. Iya, setuju gue. Lagi-lagi mungkin kayak Setuju. jeroan dia Tapi gue penasaran sih, pengen nyoba gue. sama gue juga belum pernah. Oke, dan Apakah segurih susu? Nggak tahu juga ya. beda guys. sih ya. Dan selanjutnya adalah rujak cingur. Iya, Jawa ini Timur, lidah ini ya. makanan tradisional Surabaya. Ini adalah hidung sapi, moncong sapi, Congornya sapi. congor sapi banyak ya. Jadi cingur ini kenyal dan terkadang juga bisa pakai pipi sapi juga gitu kan. Karena teksturnya lebih lembut. Nah buat orang bule ini aneh karena ya aneh lah. Masa lu makan bagian tubuh yang pipi Nggak dan lazim. congor dan hidungnya itu nggak lazim buat bule-bule gitu kan. Terus Tapi lu udah nyoba belum? Gue belum pernah gue. udah pernah waktu itu aku ke Surabaya. Dan makanan ini kan banyak ditemui di Surabaya ya. Daerah-daerah Jawa Timur pakai petis gitu. Ya, Saking lu kan penasaran. gak suka petis. Iya dulunya tuh nggak bukan yang nggak suka, emang belum pernah nyoba kan. Terus cobalah gitu. Kok rasanya gini banget ya gitu, kayak sengir gitu karena pakai petisnya kali ya. baunya ya. Terus kayak daging cingurnya ini memang kayak kenyal-kenyal namanya, ada di Oke. bagian pipi dan juga moncongnya Moncongnya emang kan. kenyal-kenyal Nah, benar. Kebayangnya pas kalau ngeliat sapi kan moncongnya selalu beriler. Oh my god Nes. Terus kan kayak Gitu ya. ngiler-ngiler gitu. Gue ngebayangin nih tadinya tempat ilernya nih. Aduh. Jangan aduh. dibayangin, dinikmatin. Iya gue begitu jeleknya kalau makan. Maksudnya lebih baik jangan dikasih tahu itu bagian apa. Udah beda hal deh mungkin kalau udah kelar makan dikasih tahu. Oh iya gitu. Kayak kalau misalkan kita ke mana tuh daerah-daerah Bogor, Puncak, sate kelinci. Oh, gue pernah. Gue pernah dibohongin. nih sate sapi pas udah makan itu kan kelinci. Oh my god. Pernah gue pernah nyoba, baik-baik aja. Mungkin kalau gue tahu itu sebelumnya gue nggak akan makan. Kebayang putih-putih lucu gitu ya. Elah disebut lagi kan. Enggak lah. Oke. Kayak enggak tega jatuhnya. Oke. Iya gitu maksudnya. Dan selanjutnya adalah sate torpedo. Ini dibuat dari testis kambing atau testis sapi gitu kan. Torpedo biasanya diolah dengan cara disate, dikare atau digulai. Dan ya karena asal usulnya gitu kan, jadi bule-bule pada Lagi-lagi, lu makan iya. torpedo bos Iya, gitu. Tapi udah pernah nyoba? Belum, waktu itu pernah dikasih ini masak nggak tahu cara ngolahnya, Takutnya bau masih gitu. Ya? mentah. Ada yang waktu udah pernah itu. nyoba belum? Oh nggak ada juga. Angkat yang nyoba. tangan lu udah. Udah. Oh belum, nggak ada. Enggak Rizal. Udah lu. Kenyal, enak, Enggak bau. nyoy. Rasanya kayak apa selain kenyal? Kayak dia menandak kayak torpedo. Dia begini. Gua kan ambigu. Ya bener sih kayak torpedo. Iya sih aslinya ngegelantung gitu. Lo makan bagian mananya? Oh semuanya. Wah doyan. Jeruk makan jeruk Oke. gimana Tapi sih itu kau? meningkatkan vitalitas enggak ya? Anget. Oh, Kan enggak, dia belum katanya. nikah coy. Belum Ya, nikah. Nikah nggak nikah mah vitalitas aja. Oh iya. Enggak aturan gini. Gak usah pakai diginiin lah. Iya. Habis rasanya gimana ya? Ya kayak gini kenyal. Apaan yang kenyal tapi tangannya kayak gini. Torpedo macam apa yang begini?
Oke. Ya itulah kakak ya. Emang macam-macam aneh-aneh di Indonesia ini. Ini sih di studio ini juga aneh-aneh. Iya gitu kan. Ini jangan-jangan yang depan kita bilangnya Udah nggak nyoba, pernah, nggak padahal mau udah nyoba. ngaku, ya Nggak mau kan? ngaku, malu gitu kan, takutnya ih jeruk makan jeruk. Betul. Gitu. Tapi torpedo sapi sama kambing kan, bukan torpedo yang lain. Sapi. Oke. Sapi doang. Sapi doang. Oke. Diperjelas ada doangnya ya, walaupun begini ya kan. Oke. Oke. Kita hari ini udah ngebahas banyak banget dari mulai tentang toxic family, dari mulai tipe-tipe toxic family, bagaimana cara menghadapi toxic family. Terus untuk kita udah ngebahas juga apakah Anda jangan-jangan keluarga toxic, kita udah bahas semua Ya, atau ciri-cirinya. enggak mungkin jangan-jangan kita yang toksik di Iya. keluarga kita, Coba lu tapi cek kita diri nggak lu deh. sadar. Lu gitu. cek diri kita sendiri gitu kan. Kita udah ngebahas tentang sepak bola juga tadi, Betul. pemain-pemain Manchester United dan Chelsea yang kontraknya habis di tahun 2022. Terus tadi deretan kecelakaan Transjakarta juga udah kita bahas. Terus makanan-makanan yang viral. happening banget, yang Yes. viral sekarang-sekarang. Bahkan makanan-makanan yang gak lazim juga bagi wisatawan asing Semuanya udah kita mungkin. bahas. Ya. Ngomong-ngomong tentang makanan yang viral, Ada tambahan nggak mungkin ada lagi sebenarnya nggak yang ada lu- nih gitu tapi nggak kesebut. Ada lagi nggak yang lu coba makanan viral? Apa itu yang Korea? Oh, gue nyoba ini, dapat banyak banget gue karena ipar gue masak itu. Keju, yang roti keju, roti Korea yang dibagi 4 iya, keju iya, sama iya, bawang iya, itu iya, loh, iya, bawang. iya. Apa sih namanya? Iya. Iya roti itulah begitulah. Sama roti garlic iya, garlic bread gitu. Garlic bread doang ya emang. Iya. Gak ada nama spesialnya ya? Garlic Gak bread ada. doang ya? Sialan. Ada juga tuh yang roti kayak model ubi ungu ala-ala Korea juga. Tanam ubi. Gitu. Terserah lu datang semua dijadiin nyanyi, lama-lama Ditan Jamil. Kita sebut dia setuju ya, Ditan Jamil bukan Ditan Sudiro lagi. Penggantinya Saiful Jamil nih, Bang. Gitu Bang ya. Ipul dapat kembaran nih, Bang. Ya. Versi botak tapi, Bang. Nyanyi mulu gitu ya. Tapi belum pernah makan torpedo kambing, Udah, Bang. jangan dibahas. Jangan lupa kita masih tengah-tengah pandemi, harus ketat protokol 6M-nya, menggunakan masker, mencuci Cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan M yang terakhir adalah membatasi makan bersama. Jangan lupa vaksinnya, guys. Iya, ya untuk Indonesia jauh lebih sehat. Pokoknya salam persatuan, kita Indonesia harus tumbuh sehat ke depannya seperti Betul semula. sekali. Kita pasti bisa, tenang aja. Ya, yuk bisa yuk. Yuk. Oke, kalau kayak gitu kayaknya episode kali ini harus kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi di Yeah. next episode. Yeah. Kak Azuita pamit undur diri Ditan dulu. Sudiro juga, kita ketemu lagi ya di episode lainnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.